pernyataan Habib Syekhon ya. Dia adalah ketua Maktab Daimi Rabithah Alawiyah. Poin yang saya tangkap di situ dan perlu saya kritisi adalah kesalahan dia ketika menyatakan bahwasanya mempelajari silsilah nasabnya Rasulullah dan keturunannya itu adalah sunnah. Ini kesalahan fatal. Karena begini, karena silsilah nasabnya Rasulullah itu dibagi dua. Ada silsilah Ahlul Bait, ada itratu Ahlul Bait. Kalau silsilah Ahlul Bait itu hukumnya fardu ain loh, karena termasuk dalam kategori kaidah agama. Makanya termaktub dalam kitab tauhid yang sering kita pelajari, yaitu Aqidatul Awam dan syarahnya Nurud Dolam. Nah itu. Nah, adapun mempelajari silsilah nasabnya keturunan daripada keluarga Nabi itu fardu kifayah. Kenapa kok fardu kifayah? Untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan ada pemalsu-pemalsu nasab yang menyusupkan dirinya ke dalam bagian daripada keluarga keturunan baginda Rasulullah SAW. Dia mengatakan bahwasanya Syekh An-Nabhani itu juga mengatakan bahwasanya nasabnya Ba'alawi itu min as-sahhi nasaban wa hasaban. Nah, kalimat min as-sahhi itu tidak ditemukan dalam perspektif ilmu nasab. Makanya kan bener, ngelawan kursi kosongnya Kiai Imad aja mereka nggak mampu, apalagi Kiai Imadnya datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mirza TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tanggapan dari Gus Hasan Syarif yang mana menanggapi tentang pernyataannya Habib Hanif kemarin di acara diskusi pada tanggal 7 September di Rabithah Alawiyah ya. Yuk, seperti apa tanggapan dari Gus Hasan? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Saya tadi cermati itu yang pertama itu dari pernyataan Habib Syekhon ya. Dia adalah ketua Maktab Daimi Rabithah Alawiyah. Poin yang saya tangkap di situ dan perlu saya kritisi adalah kesalahan dia ketika menyatakan bahwasanya mempelajari silsilah nasabnya Rasulullah dan keturunannya itu adalah sunnah. Ini kesalahan fatal. Karena begini, karena silsilah nasabnya Rasulullah itu dibagi dua. Ada silsilah Ahlul Bait, ada itratu Ahlul Bait. Kalau silsilah Ahlul Bait itu hukumnya fardu ain loh, karena termasuk dalam kategori kaidah agama. Makanya termaktub dalam kitab tauhid yang sering kita pelajari, yaitu Aqidatul Awam dan syarahnya Nurud Dolam. Nah itu. Nah, adapun mempelajari silsilah nasabnya keturunan daripada keluarga Nabi itu fardu kifayah. Kenapa kok fardu kifayah? Untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan ada pemalsu-pemalsu nasab yang menyusupkan dirinya ke dalam bagian daripada keluarga keturunan baginda Rasulullah SAW. Itu yang saya kritisi. Nah, kemudian yang kedua, dia mengatakan bahwasanya tidak ada dalam kitab nasab itu persyaratan kitab sezaman untuk memverifikasi nasab seseorang. Nah, itu saya sampai buatkan videonya di YouTube itu. Nah, kemudian setelah itu kan berpindah kepada Hanif Alatos. Saya kira sesuai dengan apa yang disampaikan Wafi dalam perdebatannya dengan Syed Qori waktu itu, dia akan menampilkan beberapa manuskrip yang menceritakan tentang leluhurnya Ba'alawi dan juga bukti-bukti tentang adanya Ba'alawi. Tapi ternyata hujah dan dalilnya muter-muter di situ saja. Gitu loh. Seperti contoh bahwasanya Syekh Ad-Dimashqi itu menyatakan dalam kitabnya bahwasanya nasabnya Ba'alawi itu sabitun bil ijma' indal muhaqqiqina. Ya. Nah, tapi dia tidak menyebutkan sabitun bil ijma' indal muhaqqiqina. Ini para pentahkiknya siapa saja. Tidak disebutkan, satu saja nggak sebutkan.
Artinya itu sama seperti pembahasan saya dengan Ibnu Khodi ketika menceritakan tentang referensi daripada Al-Janadi menyebutkan Abdullah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa. Apa referensinya? Ikhbarus suyukh. Tapi nggak disebutkan syekhnya itu siapa saja. Nah, ini masuk dalam kategori khabar majhul. Khabar majhul tidak bisa digunakan sebagai referensi untuk menentukan hukum atau status daripada nasab seorang, gitu loh. Nah, kemudian dia mengatakan bahwasanya Syekh An-Nabhani itu juga mengatakan bahwasanya nasabnya Ba'alawi itu min as-sahhi nasaban wa hasaban. Nah, kalimat min as-sahhi itu tidak ditemukan dalam perspektif ilmu nasab, sehingga itu tidak bisa dijadikan landasan untuk menyatakan nasabnya Ba'alawi itu sahih. Nah, itu sering saya ulas di komal-komal saya, gitu kan ya. Nah, artinya mereka menghadapi kursi kosongnya Kiai Imad saja tidak bisa mematahkan argumentasi tesisnya Kiai Imad, apalagi kalau Kiai Imadnya hadir, gitu loh. Gitu. Sekarang kalau kita mau menelaah ya, nih contoh misalkan dalam kitab ini, dalam kitab Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab, ya, dalam kitab Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab ini, kalau kita bicara tentang apa namanya, alfadu wa alamatun nasabah, ya, lafat-lafat yang digunakan oleh ahli nasab ketika menyatakan status sebuah nasab, gitu ya. Lin nasabati, bagi para ahli nasab, alfadun itu memiliki lafat-lafat ammatan yang umum, wa khassatan yang khusus, gitu loh. Alfadun ammatun wa khassatun wa isyaratun, ada yang khusus, ada yang umum, ada yang isyarat, gitu loh. Istikhdamuha fit ta'liqi 'alal ansab, yang mana mereka menggunakannya di dalam mengomentari atas nasab-nasab. Sanadhkuru ahammiha huna, saya akan menyebutkan yang paling penting dari lafat-lafat dan tanda-tanda, baik secara umum maupun khusus maupun secara isyarah, yang biasa digunakan oleh ahli nasab di dalam menentukan status sebuah nasab di sini. Wala yattasi'ul makan li dzikriha kulliha, dan tidak akan mungkin cukup tempatnya untuk menyebutkan semuanya secara keseluruhan, gitu loh. Nah, yang pertama nih, yang pertama itu adalah alfadun wa alamatun, alfadun wa alamatut ta'ni wal qadhi wal ghumzi, ya, lafat dan tanda-tanda to'an atau qadah atau ghamas, ya. To'an itu adalah menentang kebenaran nasab itu. Kalau qadah itu mengkritik, gitu loh. Nah, kemudian wahiyya alfadun wa alamatun tufidu tashkik bi sihhatin nasab asyadduha ta'nu, lafat dan tanda yang bermakna keraguan terhadap keabsahan satu nasab, asyadduha at-ta'nu, yang paling keras itu adalah ta'an. Tsummal qadah, kemudian qadah, tsummal ghamzu ahwanuha. Nah, di sini ya, kalau bicara masalah tadi fi asahhin nasab, saya lanjutkan aja karena ini panjang pembahasannya. Nah, ini ya, kalau dia menggunakan fi asahhin nasab, nah di sini tidak ditemukan, ulama nasab tidak pernah menggunakan asahhi, tidak pernah menggunakan itu, tapi yang digunakan adalah fi sahhin atau sahhun atau sod. Zahaban nasab
abuna fi tafsir hadzal mustalah ila uddati madzahib. Ya, al-awwalu annahu yufidu adama thubutin nasab. Kalau ulama nasab itu ketika mengomentari satu nasab menggunakan kalimat fi sahhin atau sahhun atau sod gitu saja, hurufnya sod gitu saja, itu menunjukkan bahwasanya tidak ada isbat terhadap nasab tersebut. Wastadallu bi annahu, dan yang dijadikan dalil bi annahu fi, bahwasanya huruf fi di situ harfun adalah sebuah huruf, wasahhin, dan lafadz sahha itu adalah fi'lun, fi'il. Wal harfu la yadkhulu 'alal fi'li, dan huruf itu dalam perspektif ilmu gramatika bahasa Arab la yadkhulu 'alal fi'li, tidak bisa masuk ke dalam kalimat fi'il, karena huruf itu hanya bisa masuk ke dalam kalimat isim gitu loh. Nah, wa hukiya hadza 'anin nasabati Abil Mudhaffar Muhammad Asy-Sya'ir Ibn Ashraf Al-Aftasi wa Ibnu Taqtaqi fi muqaddimati musyajjarihi Al-Asidi wa fi matnihi kama asyara ila ba'dil ansab biqaulihi lam yathbuthu an-nasabuna fanasabuhu fi sahhin, gitu loh ya. Di dalam kitabnya Al-Muzaffar dan juga Ibnu Taqtaqi, dan juga di dalam matan kitab itu ya, kama asyara ila ba'dil ansab, sebagaimana beliau mengisyarahkan kepada sebagian nasab-nasab biqaulihi lam yathbuthun nasabuna, tidak pernah ada ulama-ulama nasab yang mengisbat nasab mereka, fanasabuhu fi sahha, maka nasabnya mereka itu statusnya fi sahha. Fi sahha itu apa? Fi sahha itu adalah nasab yang tidak ada yang mengisbat, gitu loh. Nah, kemudian kita cari lagi di sini, ada nggak? Tidak ada. Jadi kalau mau mengatakan nasab itu sahih, tidak menggunakan kalimat huruf bersanding dengan kalimat fiil, apalagi menggunakan af'alut tafdil seperti as-sahhu, gitu loh. Nah, di dalam keterangannya yang disampaikan oleh Habib Hanif itu, di mana dia merujuk kepada pernyataan Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ya. Sebentar ya. Nah, baik, sampai di sini paham ya teman-teman? Paham, diserap dengan sempurna. Alhamdulillah. Kalau ada yang tidak paham silakan ditanya teman-teman. Monggo. Iya, lanjut Gus. Lanjut Gus. Ya. Sebentar, ini saya buka catatan saya tentang kritik kepada pernyataan Habib Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Sebentar, saya buka dulu filenya. Dalam kitabnya Ar-Riyadul Jannah fi Adhkaril Kitabi was Sunnah pada halaman ke-23. Dan ibaratnya itu sebagai berikut. Inna sadatana ali ba'alawi alladzina hadzal fadil minhum radhiyallahu anhum qad ijtama'atil ummatul muhammadiyatu fi sairil a'sari wal aqtar ala annahum. Nah, itu kode-kode dari para ulama ahli nasab ketika menerangkan status daripada nasab seorang. Ketika dia menyatakan nasab ini tidak pernah ada yang mengisbat, dia menggunakan apa? Menggunakan huruf jer yang masuk kepada af'alut tafdil, gitu loh. Oke. Nah, ya,
Nah, ini contohnya di sini, fi sahha atau sahha atau shad. Ya. Nah, maknanya apa? Zahaban nasabuna fi tafsiri hadzal mustalah ila uddati madzahib. Ya. Al-awwalu annahu yufidu adamu thubutin nasab. Itu loh. Bahwasanya tidak ada ketetapan nasab. Iya, Wastadallu. Hah? Ya, berarti gimana? nggak boleh bersama kata sohe di situ, nggak boleh bersama dengan huruf berarti. Iya, artinya enggak harus kata sohe. Kalimat fiil itu kan dalam gramatika bahasa Arab tidak bisa masuk kepada fiil toh. Wastadallu bi annahu fi harfun wa sahha fi'lun wal harfu la yadkhulu 'ala al-fi'li, dan huruf itu tidak bisa masuk ke dalam fiil. Fiil, ya. Gitu? Nah, di sini ya, wa huqiya hadza 'anin nasabati Abil Muzaffar Muhammad Asy-Sya'ir Ibn Al-Ashraf Al-Aftusi wa Ibnu Taqtaqi fi muqaddimati musyajjarihi Al-Asili wa fi matnihi kama asyara ila ba'dil ansabi biqaulihi lam yathbuthu an-nasabuna fanasabuhu fi sahhah. Nah, di sini kalimatnya ya, annahum min as-sahhi ahli baitin nubuwati nasaban wa asbatahum hasaban. Ini sudah cacat secara literatur penulisan, itu sudah cacat. Gitu loh. Itu yang digunakan Hanif As-Segaf. Ya, ini yang kedua. Gitu loh teman-teman. Nah, kemudian alasan yang lain yang disampaikan oleh tim peneliti kami dari keluarga Batu Ampar itu ya, qauluhu min as-sahhi ahli baitin nubuwah nasaban la yasihhu li amrayni. Itu tidak benar berdasarkan dua perkara. Al-awwalu anna nasabal Hasan wa abnaihi kal Hasan al-Musanna wa Zaid al-Ablaj wa Abdullah wa Abdurrahman wa nasabul Husain wa abnaihi ka Ali al-Akbar wa Ali al-Asghar alaihimussalam aqwa min bani Ba'alawi nasaban. Jadi tidak boleh menggunakan kalimat min as-sahih. Ditinjau dari apa? Karena nasabnya Ba'alawi itu tidak lebih kuat daripada nasabnya Sayyidina Hasan dan keturunannya, dan juga Sayyidina Husain dan anak-anaknya, bersambung kepada Kanjeng Nabi. Gitu loh. Li'annahum thabata binassis sharih. Karena mereka Sayyidina Hasan kalimat al-asah bal kana fihi sahihun wa makbulun wa mardudun, tetapi yang digunakan oleh ulama-ulama ahli nasab di dalam menyatakan status nasab seorang, apakah itu sahih menggunakan kalimat sahih, atau makbul menggunakan kalimat makbul, atau mardud menggunakan kalimat mardud. Gitu loh. Nah, maka kalimat-kalimat yang tidak ada di dalam mustalah ulama'in nasab itu tidak bisa dibenarkan sebagai rujukan di dalam menentukan nasab seorang itu sahih. Gitu loh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, ada tanggapan teman-teman? Atau ada pertanyaan atau ada sanggahan? Berarti dalam kalimat penetapan nasab itu harus menggunakan kata isim fa'il ya, sahihun. Iya. Iya. Bukan menggunakan kalimat huruf yang masuk pada kalimat fi'il. Iya. Iya. Nah, kalau ada pernyataan para ulama, khususnya an-nasabah, ya, ketika menggunakan kalimat huruf dan kalimat fiil untuk mencirikan satu nasab, maka itu maknanya ada mutsubutihi, tidak ada ketetapan dalam nasab itu. Belum diisbat. Berarti itu seperti ya Gus ya, itu kode etik Gus ya. Iya. Ini bukan kode etik, bahwasanya ada ulama yang mengatakan
nasabnya itu tidak terisbat dengan kode kalimat huruf masuk pada kalimat fiil apa takdir itu ya? Iya. Ya, kode etik berarti itu. Ya benar itu. Boleh tanya Gus, kenapa tidak disorehkan? Kok harus pakai isbadi? Apakah itu non-isbatan secara halus atau gimana? Loh, likulli ilmin mustalahun, tiap-tiap ilmu itu punya istilah tersendiri. Nah, benar itu punya istilah sendiri setiap ilmu dan itu alasannya kan tidak lebih kuat daripada nasabnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kalau pakai kata-kata asoh itu berarti lebih kuat menandingi gitu loh. Istilahnya kan seperti itu. Iya benar itu, Kiai Fauzan itu benar. Artinya kan tidak mungkin ulama itu menggunakan kalimat min as-sahhi nasaban. Karena apa? Karena tidak mungkin ada nasab yang bersambung kepada Nabi yang lebih kuat nasabnya dibandingkan Sayyidina Hasan Sayyidina Husain. Karena apa? Karena li'annahum thubita binasis sharih. Karena nasab mereka itu ditetapkan berdasarkan keterangan yang sharih gitu loh. Ini bagian daripada adab gitu loh. Bagian daripada akhlak itu. Gitu. Kalau saya memahami seperti itu, memang itu adalah tata krama atau adab dalam menetapkan sebuah nasab. Ya. Makanya kan di situ nasab kan terbagi, ada sohihun, ya kan, mardudun, kan Makbulun. gitu. Nah, majhulun, Batilun. Justru pernyataannya Nabhani itu malah makin menguatkan tesisnya Kiai Imad. Iya benar Gus. Itu berarti cuma sekedar penghargaan saja seperti Syekh Yusuf An-Nabhani itu. Bukan isbat karena nggak ada isbat gitu loh. Tapi masalahnya ini yang tidak dipahami ya kalangan-kalangan bawah ini. Ya kode-kodenya mereka kan nggak tahu. Makanya hadzal qaulu ya. Adapun qaulnya Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini bentuknya adalah qadihun mutatarrifun, ya, bentuk kritikan yang pedas. Li'annahum, karena sungguhnya Bani Ba'alawi ay alu Bani Ba'alawi lam yasilu ila darajati sahih li'adami syuhratihi wa adami khattin nasabati qabla Ali Asyakran gitu loh. Kama taqaddam. Tambah matre. Lah iya, justru kalau Hanif menggunakan pernyataan Yusuf bin Ismail An-Nabhani fi as-sahih ahli baitin nubuwah nasaban, itu justru malah menghancurkan mereka sendiri dan malah menguatkan tesnya Kiai Imad gitu loh. Karena dalam perspektif ilmu nasab gitu, kalimat yang diawali dengan huruf ya toh, itu menunjukkan apa? Qadihun mutatarrafun, ya, kritikan yang sangat pedas gitu loh. Tapi mereka nggak sadar, dikiranya itu memuji gitu loh. Gitu. Ya kan karena nggak tahu kalau penetapannya, Gus. Kalau tahu nggak mungkin disebut, Gus. Nah iya. Gitu. Makanya kan bener, ngelawan kursi kosongnya Kiai Imad aja mereka nggak mampu, apalagi Kiai Imadnya datang. Ya itu, sangkan wong kuwi sangkan seneng kabeh bae. Padahal nunjuk ndase. Allah. Nama Rasulullah yang Wali Songo saja yang datanya lengkap terverifikasi hanya dikatakan soheh. Iya. Ketika ketika ahli nasab dunia itu
mentahqiq nasabnya Wali Songo, dia mengatakan, "Na'am, hadzihil makhtutat sahih." Gitu doang. Iya gitu. Ya. Iya. Sahihun. Nah, itu yang benar seperti itu. Itu Sebatas namanya itu mengisbat. Oh iya, ndak berani bilang asohin nasab, karena asohin nasab itu hanya dimiliki oleh ahlul baitnya Nabi. Kenapa? Karena subita bil yaqini li anna fihi wahyan, gitu loh. Jadi itu ya teman-teman tanggapan dari Gus Hasan Syarif yang mana menanggapi tentang pernyataan-pernyataan narasumber yang ada di Rabitoh kemarin, termasuk salah satu ada Habib Hanif dan juga yang lain ya, menanggapi pernyataan yang mengatakan bahwasanya mengomentari atau meneliti masalah nasab ini hukumnya sunnah katanya. Jadi kalau menurut Gus Hasan Syarif ini adalah kesalahan fatal karena hukumnya menjaga atau meneliti nasab ini hukumnya ada dua, jadi silsilah ahlul bait dan itratu ahlul bait katanya ya. Jadi kalau silsilah ahlul bait ini hukumnya fardu ain katanya, kata si Gus Hasan ini ya, menanggapi pernyataan-pernyataan dari diskusi di Rabitoh Alawiyah kemarin ya teman-teman. Dan makanya di situ kesalahan fatal, dan di situ menurut Gus Hasan melawan kursi kosong sudah seperti itu, apalagi Kiai Imad hadir, apakah enggak tambah kalah gitu ya? Ya kira-kira seperti itu ya teman-teman. Karena kalau mencatat atau meneliti termasuk tentang sejarahnya Rasulullah itu dibilang wajib. Karena apa? Takut ada penyusup-penyusup yang memasukkan namanya mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi gitu ya teman-teman. Ini adalah tanggapan dari Gus Hasan Syarif tentang diskusi di Rabitoh Alawiyah kemarin ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.